Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baku dapa lagi dengan kita di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Sore ini atau hari ini, tepatnya tanggal 28 Desember 2020, 4 hari menjelang pergantian tahun, saya akan berbincang dengan salah satu orang paling terkenal di Kota Bitung. Bung Ferdi Pangalila atau biasa disapa Bung Epang. Selamat datang Bung di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Apa kabar Bung? Selamat Natal. Thank you, sama-sama. Thank you juga, selamat Natal juga buat teman-teman yang lain. Yang kode yang ngarepang persoal. Bung Epang, terima kasih sudah hadir di Ngobrol Bareng Arham Licin di kesempatan kali ini. Kita mau ngomong santai saja, cerita santai Jom, tidak usah terlalu tegang, karena akhir tahun 2020 ini meskipun begitu banyak peristiwa besar yang terjadi, tapi kita jalani saja dengan santai, termasuk persoalan Kota Bitung, di mana anggaran yang ada di keuangan atau di pemerintah Kota Bitung itu katanya dalam tanda kutip so habis. Nah, Bung Epang bisa kasih penjelasan nggak ke penonton apa betul informasi itu? Iya, memang kita dalam penelusuran orang teman-teman media, memang betul. Tapi bukan habis anggaran. Namun ada 22M dana bagi hasil. Dana bagi hasil sumber daya alam yang belum ditransfer ke kas daerah. Itu dia dari pusat. Dari pusat itu SDA. Dana bagi hasil SDA itu seperti royalti PTMSM. Baru ada mengenai kehutanan, pinjam PNBP. Nah itu yang dimasuk. Sementara provinsi sendiri ada juga, ada sekitar 15M yang belum masuk ke kas daerah. Saya mencurigai kalau ini kemungkinan memang soalnya nak mau masuk, karena mungkin ada sedikit perlawanan dari pemerintah Kota Bitung dalam tanda kutip mengenai persoalan kebijakan, sehingga ya walau alam nanti mungkin ke depan kita kurang tahu juga. Cuman sudah akhir tahun begini terus dana bagi hasil itu dia belum di transfer. Nah ini yang kita lagi mencurigai. Namun teman-teman pers juga dari ini sementara melakukan investigasi, diduga ada permainan dalam Simda di sini. Tapi ini masih dikembangkan oleh Jamal dan teman-temannya. Semoga kita bisa berhasil membuka kedok ada apa sebenarnya di Simda ini. Nah, banyak masyarakat yang awam, Simda itu apa? Coba jelaskan Bung, apa Simda ini? Simda Supaya masyarakat itu paham. sistem yang terintegrasi dengan keuangan. Sistem Manajemen daerah. Simda ya seperti itu, satu aplikasi yang dari SKPD juga harus mendapatkan password. Cuman passwordnya sekarang langsung diberikan. Oh, langsung diberikan. Diberikan. Jadi nanti ada satu masa itu di-upgrade lagi. Nah, kita masih melakukan investigasi. Teman-teman dari PWI sementara melakukan investigasi. Semoga ini bisa membuktikan, karena diduga kas Pemkot itu minus 9 miliar. Kita kurang tahu ini dia 9 miliar ini ada kemana, tapi ini baru dugaan. Nah, sekarang kas Pemkot Bitung minus 9 miliar. Padahal di penataan APBD, mulai dari APBD yang diketuk 2019 lalu untuk 2020 maupun APBD perubahan itu kan sebenarnya tidak ada persoalan. Ya, memang semua. Apakah itu hanya di atas kertas sebenarnya atau uangnya tidak ada? Itu dia persoalannya ketika SP2D itu dicairkan, namun
sampai ke Bang Sulut katanya uangnya tidak ada. Padahal secara mekanisme surat pencairan dana itu sudah dikeluarkan oleh keuangan. Dan ketika dilihat di Sinda oleh SKPD itu bahwa itu memang dananya ada. Namun sampai ini dia yang menjadi di Bang Sulut dan lain sudah tidak ada. Ini yang menjadi pertanyaan besar teman-teman media, dan ini cukup menyulitkan Pemkot Bitung dalam melayani masyarakat. Buktinya sampah-sampah masih kelihatan di mana-mana, menumpuk karena dana bensin aja, baru dana anggaran perbaikan kendaraan itu sudah tidak ada. Bahkan terinformasi pegawai-pegawai di dinas lingkungan hidup itu yang kebersihan khususnya itu gajinya sampai sekarang belum terbayarkan. Apa betul info itu? Iya, kalau info itu memang benar. Kita sudah terklarifikasi kepada Kadis Sadat Habaib ya? Sadat Minabari. Oh, belum Habaib ya? Ya. Nah kita melihat seperti itu, bahwa ada mekanisme yang salah di sini, mekanisme keuangan, dan BJS sudah jelas sebelumnya keluar dari Kota Bitung dia bilang persoalan keuangan amburadul. Nah memang ada relokasi anggaran di COVID ya barusan, itu setidaknya mengganggu persoalan keuangan. Namun itu bukan menjadi itu tidak bisa dijadikan satu persoalan, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak ada pelayanan, karena semua kan sudah tertata. Nah jangankan itu dia, sebagian aja ada 2 instansi yang kita tahu listriknya belum terbayar, itu perizinan dan inspektorat juga. Itu dia listriknya diputus. Kita kurang tahu. Itu dia sudah ada. Karena apa? Uang untuk membayar itu dia sudah tidak ada lagi di Bang Sulut. Sementara dalam Sinda itu masih ada. Nah, kok bisa uang yang ada padahal ada, tapi kenyataannya setelah saya masih menunggu investigasi rekan-rekan. Apakah ini persoalan Sinda, ditimpanya Sinda ini benar atau tidak, kita tunggu saja. Kemungkinan dalam 1-2 hari ini teman-teman bisa. Atau jangan-jangan ada rekayasa itu di Sinda. Ada kelihatan ada uang, padahal uangnya sebenarnya sudah habis. Ya itu yang kita maksudkan. Cuma kan ini baru dugaan. Kita belum tahu kebenaran berita itu. Dia adalah teman-teman pers yang melakukan investigasi. Semoga dalam satu, tapi tentunya bukan diberi bicara dengan Arham, mereka kan punya media. Nanti yang naik juga rating Arham rating. Nah, kalau ini kan ngobrol ini, bincang-bincang ini hanya mengupas di luarnya saja, tidak berbicara tentang sampai di mana teman-teman wartawan melakukan investigasi ini. Hanya kita ingin menyampaikan ke publik bahwa anggaran atau kas Kota Bitung itu untuk sampai saat ini ditengarai uangnya kosong. Nah, itu yang menyebabkan sampah-sampah menumpuk di mana-mana. Bahkan ada beberapa kantor yang diputus. Ada beberapa kantor yang listriknya bahkan sudah diputus oleh PLN karena belum bayar. Ya, baru ada juga teman-teman loper-loper koran yang korannya tidak terbayar. Ada beberapa, hampir semua instansi itu dia. Nah, malah ada yang berhutang sampai 32 juta. Humas itu berhutang 32 juta kepada loper media. koran. Loper koran. Penjual koran, bukan kepada wartawan, tapi ke loper Ini koran. luar biasa, ini berita menarik. Pemerintah Kota Bitung berutang kepada loper koran. Ya, kasihan mereka, apa ya? Garda terdepan daripada media cetak tentunya. Terus sampai saat ini belum terbayar. Ini sebenarnya satu peristiwa yang memiriskan kita semua. Dan ini sekedar info buat penonton Bitung TV Channel bahwa situasi di Bitung, terutama masalah sampah yang banyak dikeluhkan di media sosial. Nah, ternyata itu persoalannya. Mereka terutama pekerja-pekerja yang ada di dinas lingkungan hidup itu yang mengelola sampah ini, itu ada gajinya yang belum terbayar, persoalan uang BBM kendaraan operasional yang habis, dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang mereka akan dibayar. Ya, mereka akan dibayar tapi di 2021 ya, Januari dirapel, namanya dirapel. Jadi mereka terima 2 bulan ya. Desember dan cuman mekanisme keuangan di situ salah. Amburadul. Ya, harusnya kan ini sudah tertata dan itu potensi pelanggaran. Karena apa yang sudah ditata tahun ini dia harus diberikan tahun ini. Bukan cuma hanya potensi pelanggaran, Bang. Ini juga
berpotensi adanya indikasi korupsi di pengelolaan keuangan. Ya, kita tinggal melihat. Nah, ini dana anggaran dari awal tahun ditata sebegitu rupa agar di Desember sampai tanggal 31 Desember keuangan ini stabil, semua terbayar. Iya kan, harusnya seperti itu. Ya, benar sekali. Benar sekali. Cuman itu dia, kita melihat ada apa sebenarnya di sini. Ya, itu mungkin tugas kita bersama sebagai fungsi kontrol dari pemerintah, mencari tahu kebenaran berita ini, terus kebenaran anggaran ini seperti apa. Dia yang Artinya harusnya sejak beberapa tahun belakang transparansi masalah keuangan kita tidak hanya mengejar penghargaan dari BPK bahwa kita itu mengelola keuangan dengan baik, tapi ternyata buktinya dan faktanya sekarang Kota Bitung yang katanya meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK dengan pengelolaan anggaran keuangan yang hebat bertahun-tahun, tapi ternyata terbukti di 2020 ini, di penghujung 2020 keuangan Kota Bitung terindikasi kosong. Oke, Bung Epang punya pesan untuk warga Kota Bitung di akhir tahun. Ya, kalau untuk pesan apa, kita apa sih kita cuman kalau boleh karena ini pandemi soal BJH tetap 3M, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Itu mungkin hal yang paling urgent sekarang di kota ini dia. Kalau tidak, kita bisa mati berjemaah. Atau jangan juga berkerumun di malam pergantian tahun. Ya, itu dia. Kalau boleh pergi di kebong-kebong juga pasang petas di kebong-kebong. Yang dari kebong-kebong tinggi nikmati tuh. Petas-petas yang di bawah. Kita bermalam tahun baru di tahun 2020 ini dengan kondisi yang berbeda. Ya, berbeda. Kayaknya kita sekarang COVID itu bukan musuh. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Berteman dengan COVID. Caranya seperti apa ya itu? Menjaga jarak, jaga imun, semua. Kalau enggak kita akan dilindas oleh COVID. Oke, Bung Epang, terima kasih banyak atas sama-sama dibincang bareng, ngobrol bareng Arham Licin di Bitung TV Channel, salah satu program andalan channel ini, Bitung TV Channel. Semoga ke depan kita masih bisa dipertemukan dan ngobrol di awal tahun. Saya berharap bintang tamu saya di awal tahun 2021 itu Bung Epang. Saya ingin membahas sedikit terkait persoalan air hujan, terkait persoalan bagaimana dunia jurnalis di Kota Bitung. Kita tahu bersama beliau adalah salah satu wartawan senior yang ada di Kota Bitung, yang ilmunya tentu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan juga banyak dan manfaatnya buat warga Kota Bitung. Jadi saya masih harus banyak belajar dari beliau ini. Beliau ini wartawan dari zaman ke zaman dan kita berharap Bung Epang tetap mempertahankan idealisme di tahun depan, meskipun kita tahu bersama masih banyak di luar sana teman-teman wartawan juga yang masih mempertahankan idealismenya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di ngobrol bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Arham Licin bersama Ferdi Pangalila alias Bung Epang. Ucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Salam.